Ahi, Tal. Nah, Ustaz. Mana, jelis. Hamzah, limaza Ahi? Kok kelihatannya diam terus? Kelihatannya juga udah nggak semangat lagi nih. Apa ada masalah? Nah, Ustaz. Kenapa? Kalau ada masalah, obrolin aja ke Ustadz. Jadi gini, Ustaz. Dulu Ana ngerasa beda banget sama sekarang. Dulu gampang belajar, gampang berteman. Tapi semenjak kejadian itu, semuanya berubah, Ustaz. Kejadian apa, Hamzah? Apa Ustadz boleh tahu? Dulu Ana masih sering nelfon orang tua, Ustaz. Sering minta ini itu ke orang tua. Tapi semenjak orang tua aku kehilangan pekerjaannya, dan sampai sekarang masih dirahasiakan kenapa itu bisa terjadi, Ana mau ngapa-ngapain jadi berat, jadi malas, Ustaz. Sehingga banyak masalah juga yang datang ke Ana. Loh, kenapa kamu nggak mau nelpon orang tua lagi? Apa orang tua kamu ada salah ke kamu? Atau kamu yang ada salah ke orang tua? Ya, semenjak kejadian itu, Ana jadi malas, Ustaz. Ngapain Ana hidup di pondok lagi? Kalau yang minta Ana hidup di pondok aja gak ngasih apa-apa. Lagi pula, Ana hidup di pondok juga karena keinginan mereka. Ya katanya, biar akhlak dan ibadah Ana jadi lebih baik lagi sih. Dan yang katanya janji, kalau Ana hidup di sini, semua keinginan Ana bakal dikasih. Oh, jadi gitu. Gini Hamzah. Sebentar. Sebelum aku ngomong, Ana mau nanya tahu boleh nggak? Ya, silakan. Apa itu? Ana sering bertanya pada diri Ana sendiri, Ustaz. Kok Ana dapat cobaan gini aja, langsung berat, Ustaz, mau lakuin apa-apa? Mungkin banyak dari teman Ana, mudabir, kelas 6, bahkan asatid, yang dapat permasalahan di pondok dan ujian di pondok, tapi kok tetap kuat-kuat aja ngejalaninnya. Kenapa itu? Kok bisa, Ustaz? Betul itu. Jadi, kamu udah tahu kan jawabannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, Allah itu nggak bakal memberikan suatu permasalahan melebihi kemampuan hambanya sendiri. Paham kan? Ya, betul sih, Ustaz. Emangnya hidup antum gak ada beratnya? Ana boleh tahu nggak, Ustaz? Oh, kamu mau tahu? Jadi, dulu ketika Ustadz masih jadi santri, ketika Ustadz masih judud, kelas 1 intensif sampai kelas 3 intensif, hidup Ustadz di pondok tuh aman-aman aja. Tapi apa, Ustaz? Nanti kamu di pondok, jangan nakal-nakal ya deh. Ya Pak, Zuber nggak bakal nakal Pak. Yang betah di sana. Siapa? Nanti Zuber di pondok bakalan betah Pak. Bagus. Zuber berangkat dulu Pak ya. Ya. Satu, dua, tiga. Aku anak kuat. Dadah, assalamualaikum Pak. Dadah, salam warahmatullah. Ketika menginjak kelas 5 akhir tahun, setelah liburan terakhir, datanglah musibah yang menimpa keluarga Ustadz. Ibu terkena sakit berat yang mengharuskan beliau opname di rumah sakit. Sehingga Bapak Ustadz sering meninggalkan pekerjaannya. Jadi, saat Ustadz telepon ke rumah, yang jawab, ya Bapak. Dan Ibu belum bisa ngomong. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Ibu, gimana? Masih sakit? Iya, masih sakit, Le. Kamu belajar yang rajin ya, Le. Doakan ibumu terus. Iya Pak, Zuber pasti akan terus belajar Pak. Iya. Salamkan ke ibu ya Pak. Semoga cepat sembuh. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sampai pada suatu saat, dan itu pas di bulan Ramadan, akhirnya
ibu Ustadz bisa mengangkat telepon. Senanglah Ustadz. Tapi jadi pertanyaan baru, kalau ibu udah bisa ngangkat telepon, terus mana suara bapak? Dari situlah ibu nggak mau bicara apa yang terjadi sebenarnya ke bapak. Selalu ibu bilang bapak sedang sibuk lah, sedang di luar kota lah, dan lain-lain. Ya sebelumnya Ustadz percaya-percaya aja dan belum berpikir aneh-aneh. Mungkin jawaban ibu Ustadz benar. Dan sampai Ustadz menginjak di kelas 6 akhir tahun, ya tepatnya waktu tarbiyah amaliyah dan imtihan syafahi lah. Di setiap telepon, ibu Ustadz pasti jawab. Kalau bapak belum bisa menjawab telepon. Akhirnya Ustadz sedikit marah. Ustadz mulai curiga, bapak nggak mungkin pergi lama dan nggak pernah pulang. Bahkan ngangkat telepon aja, masa nggak sempet? Nah, nanyalah Ustadz ke ibu. Assalamualaikum Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Zubair juga di sini sehat-sehat terus Bu. Bapak gimana Bu? Bu, sebenarnya Bapak ini kemana sih Bu? Aku tuh pengen ujian. Aku tuh kangen Bapak, kepikiran Bapak. Boleh nggak sih Ibu nih jawab pertanyaan Zubair? Nah, Ibu Ustadz jawab. Iya, kan kamu mau ujian. Ibu takut kamu kepikiran dan malah nggak bisa belajar. Kamu kan punya penyakit. Kalau banyak pikiran, takutnya kambuh penyakitmu itu. Nah, terus saya jawab lagi. Nggak apa-apa Bu. Justru insya Allah aku bisa lebih semangat belajar. Terus bisa doain Bapak sama Ibu. Itu ibu saya jawab lagi. Ya udah, ibu akan ceritakan. Tapi janji ya, jangan sampai kamu males dan sakit-sakitan. Dan insya Allah ini udah waktu yang tepat untuk kamu tahu semuanya. Ustadz semangat lah jawabnya. Oke Bu, siap. Jadi ketika Ramadan lalu, kamu kan ndak pulang. Ya, yang di rumah Bapak dan Ibu aja. Ketika penyakit Ibu kambuh berat, Bapak pergi ke apotik untuk membeli obat. Le, kamu gak apa-apa kan? Tuh, telepon terputus. Sehari setelah telepon itu, Ustadz gak mau makan, kayak orang linglung. Sampai akhirnya Ustadz jatuh sakit, opname di Balai Kesehatan. Ujian lisan dilaksanakan di ruang opname, yang dimana itu gak nyaman banget buat ujian. Ala Zubair aswal ba'da. Sorif tasrifan istilahian min nasor. Tafadhol. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur latansur mansorun mansorun minsorun. Saya Asanta. Okay, Zubair, the next question. Give me the example of part of speech. Noun, pronoun, preposition, adverb, adjective. Enough for you. Jaga kesehatanmu.
makan yang banyak, dan jangan lupa berdoa selalu. Teman-teman Ustadz sering datang buat beri semangat, buat ngejek Ustadz. Tapi ya tetap nggak mempan. Ustadz tetap pengen pulang. Ustadz nggak mau hidup lagi di pondok. Pada suatu hari ada teman Ustadz yang datang membawa paket yang katanya dari ibu, namanya Gozali. Zuber, nih, Anda bawain sesuatu yang spesial buat ente. Habis itu Ustadz terima, dan memang benar itu paket dari ibu Ustadz. Ustadz buka, di dalamnya terdapat beberapa makanan dan minuman. Di dalamnya juga terselip satu surat yang dari ibu, di baliknya ada surat dari bapak. Ustadz baca surat dari ibu dulu, yang isinya doa-doa dan motivasi. Setelah selesai membaca surat dari ibu, saatnya Ustadz baca surat dari bapak. Tapi Ustadz minta teman Ustadz yang baca, yang dulu deket sama bapak Ustadz waktu bapak Ustadz masih ada. Namanya Firman. Man, iya Ber. Bacain, Man, dari bapak. Oh, dari bapak ente. Nah, bacain ya. Ya. Assalamualaikum, Le. Ini bapak. Bagaimana kabarmu, Le? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Maaf ya, Le. Perjalananmu di pondok dengan kehadiran Bapak cukup di sini saja. Meskipun kamu belum alumni, Bapak percaya kok kamu kuat. Wong namanya saja Zubair, harus kuat dan tangguh lah seperti namanya. Apapun yang terjadi, tetap ingat orang tua ya, Le. Doain terus orang tuamu, temani ibumu. Bapak nulis ini di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan, dan Bapak sudah pasrah, Le. Nggak apa-apa. Yang penting ibumu selamat dan kamu masih tetap semangat di pondok. Wes, jangan menangisi kepergian Bapak. Tuntaskan pendidikanmu. Alumni mumtaz ya, Le. Bapak percaya kamu pasti bisa. Ketika sukses nanti, jangan lupakan ibumu ya, Le. Muliakan ibumu dan doakan bapakmu ini yang sudah tidak berdaya. Semangat ya, Le. Pantang menyerah. Gimana salamnya? 1, 2, 3. Aku anak kuat. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak! Apa-apa, Ber. Sabar ya, Ber. Masalah apa nih? Sehabis surat itu, Ustadz langsung memeluk teman Ustadz. Dilanjutkan, teman-teman Ustadz memeluk Ustadz, saling menguatkan. Jadi, begitu Hamzah cerita Ustadz dulu yang bikin Ustadz tetap kuat sampai sekarang. Nah, Ustadz, Fahim tuh. Ana merasa jadi lemah banget kalau dengar cerita antum yang begitu berat tadi. Tapi antum dan banyak orang lain yang lebih berat masalahnya bisa tetap kuat menjalani kehidupan, terutama di pondok ini. Ini Hamzah, dengerin ya. Kan Hamzah udah mau nih masuk pondok. Masa malah berhenti sih di tengah jalan? Tapi kenapa keluarga Ana dapat masalah kayak gini, Ustadz? Padahal awal Ana masuk sih lancar-lancar aja. Sebentar, kenapa harus lancar-lancar aja? Tapi kan
Ana juga pengen Ustaz lancar-lancar aja di pondok. Ustadz juga tahu, semua orang pasti pengen hidupnya lancar-lancar aja. Tapi pernah nggak sih Hamzah nanya ke diri Hamzah sendiri, Hamzah masuk pondok buat nyenengin orang tua, terus Hamzah dapat uang jajan, atau buat nyenengin Allah? Kalau Allah senang, harusnya Ana dapat semua dong Ustaz. Terutama ketenangan di sini dan tidak ada masalah di sana dan di sini. Enggak, belum tentu. Misal nih ya, Allah pengen yang terbaik buat Hamzah, dan yang terbaik itu masalah nggak dari orang tua, dari temen, dari guru, atau yang lain-lain. Kenapa itu Ustaz? Itu cuman Hamzah dan Allah aja yang tahu. Ustadz nggak lebih tahu dari itu. Coba Hamzah tanya ke Allah, kenapa? Iya ya Ustaz. Jadi apapun yang terjadi sekarang atau nanti ke Hamzah, apapun itu, mau bagus, mau jelek, Hamzah tetap mau percaya nggak sama Allah. Yang penting bukan hidup Hamzah bahagia atau enggak, bukan Hamzah bisa dapat yang diharapin atau enggak. Yang penting hubungan Hamzah sama Allah itu berhasil apa gagal. Sekalipun Allah takdirkan Hamzah akan gagal, Hamzah percaya nggak sama Allah. Ini itu semuanya permainan, tau nggak? Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Dan kehidupan di dunia tidak lain hanya permainan dan senda gurau. Misal Allah merubah kamu jadi sukses atau merubah kamu jadi gila, langsung jebret, bisa, gampang banget buat Allah. Tapi kenapa enggak? Kenapa butuh proses rumit itu, bahkan segampang itu? Itu hanya Allah dan Hamzah saja yang tahu. Ustadz pribadi yang masih belajar, walaupun berat, tapi Ustadz harus punya pemikiran yang kayak gini nih. Sekalipun Allah mengambil apapun dari hidup Ustadz, kalau itu terbaik bagi Allah, ya sudah. Dulu Hamzah masuk ke pondok pernah janji ke orang tua pengen banggain mereka, tapi pernah nggak janji sama Allah? Ana bodoh banget pada Ustaz. Dulu pengen masuk pondok buat beriin anak anak dan ibadah anak ke orang tua. Malah jadinya ya gini-gini aja, nggak jauh beda sama dulu sebelum masuk. Gini-gini, Allah kan tahu ya masa depan Hamzah seperti apa. Jadi yang butuh pembuktian ya Hamzah sendiri. Allah nggak butuh itu. Allah udah tahu nanti Hamzah mau ngapain di masa depan Hamzah. Tapi Allah memberikan kesempatan buat menjadikan apapun Hamzah di masa depan, baik atau buruknya. Cobaan tuh nggak selalu untuk menguji kita ya. Kadang juga membuat kita tahu, membuat kita pinter. Kadang kita sering setiap sebelum melakukan pekerjaan kita bilang lillah, bismillah, atau karena Allah. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan, gimana? Masih percaya nggak sama Allah? Nah Ustaz, Ana sudah mulai paham. Syukron atas dakwah antum yang buat Ana jadi semangat lagi, bahkan semangat antum. Toyib, afwan, gak apa-apa Ahi. Yang penting kamu masih bisa belajar, masih bisa kembali semangat, dan gak malas-malasan lagi ya. Janji sama diri Hamzah sendiri, dan janji sama Allah bahwa Hamzah kuat dan tidak pantang menyerah. Ingat, Allah tidak akan memberikan ujian kepada orang yang Lah, nah Ustaz, betul Ustaz. Toyib, pada haza ta'alam jahidan na'am. Semangat terus. Ya, tafadol. Nah Ustaz, Assalamualaikum.